ya. Kalau ibu bilang, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes gitu ya. Ayo sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yeay! Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, baiklah, kita akan mulai pembelajaran. Ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Tidak tahu. Tahu nggak? Mau sekali, Ibu. Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Kira-kira keberagaman itu apa sih? Yuk kita bahas ya sama-sama keberagaman itu apa nanti. Ada yang tahu nggak tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Kayak gitu. Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui keberagaman apa aja yang ada di Indonesia dan keberagaman apa saja yang ada di daerah kita. Kita tinggal di daerah apa? Sumatera Provinsi. Sumatera Utara. Ya, di kabupaten apa Nadi di Simalungun. Ya betul, Kabupaten Simalungun. Oke, untuk memulai pembelajaran kita, kita memulai dengan doa yang dipimpin oleh Samuel. Pimpin Samuel, silahkan. Marilah kita bersatu dalam doa dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Amin. Ya, silakan duduk. Bella, selanjutnya kita menyanyikan lagu. Ayo kita menyanyikan lagu nasional agar kita lebih dekat dengan Indonesia. Ayo pimpin lagunya. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan materi. Kita hari ini belajar tentang indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman. Keragaman itu seperti suku bangsa, bahasa, rumah adat, tari tradisional, pakaian tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Suku Simalungun. Suku Simalungun adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang menetap di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Sepanjang sejarah, suku ini terbagi ke dalam beberapa kerajaan. Marga asli penduduk Simalungun adalah Damanik, dan 3 marga pendatang yaitu Saragi, Sinaga, dan Purba. Keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya, bahasa Punan Aput dari Kalimantan dan Celebik dari Sulawesi. Suku Simalungun menggunakan bahasa Simalungun atau disebut Hata atau Sahap Simalungun sebagai bahasa ibu. Derasnya pengaruh dari suku-suku di sekitarnya mengakibatkan beberapa bagian suku Simalungun menggunakan bahasa Melayu, Karo, Batak, dan sebagainya. Suku Simalungun juga menggunakan aksara yang disebut dengan Surat Sisa Pulusia. Keragaman rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau dikit sekali mengalami perubahan. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunannya. Berikut adalah beberapa rumah adat di negara Indonesia. Suku Simalungun memiliki rumah adat yang dinamakan dengan rumah bolon. Rumah bolon memiliki kolong yang tingginya sekitar 2 meter yang dipergunakan untuk memelihara hewan seperti babi, ayam, dan lembu. Ciri khasnya yaitu bentuk atap pada anjungan yang diberi limasan berbentuk kepala kerbau lengkap dengan tanduknya. Dapat kita lihat seperti gambar ya. Keragaman tarian tradisional. Tari tradisional adalah aktivitas yang melibatkan tubuh, pikiran, jiwa, perasaan yang bersifat komunikatif, sosial, masyarakat, serta tidak memiliki standar kelembagaan atau aturan.
Tari tradisional bertumpu pada nilai-nilai budaya yang ada pada suatu daerah tertentu dan bersifat kedaerahan. Tarian dalam bahasa Simalungun disebut tortor. Beberapa tarian tradisional suku Simalungun yaitu tortor toping. Tortor toping pada awalnya merupakan tortor yang dilakukan untuk menghibur keluarga kerajaan Simalungun. Namun, dalam perkembangannya, tari toping-toping dilakukan sebagai sarana hiburan masyarakat Simalungun dan Sumatera Utara pada umumnya. Selain tortor toping-toping, suku Simalungun memiliki tarian tradisional lain seperti tortor manduda, tortor sombah, dan tortor haruan bolon. Keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional adalah kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian tradisional juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Pakaian adat Simalungun terdiri dari 1. Kain adat Simalungun disebut hiyo atau nama lainnya ulos. 2. Penutup kepala lelaki disebut gotong. Yang ketiga, penutup kepala wanita disebut bulang. Yang keempat, kain yang disandang ataupun kain samping disebut suri-suri. Ulos pada mulanya identik dengan jimat yang dipercaya mengandung kekuatan yang bersifat religius magis dan dianggap keramat serta memiliki daya istimewa untuk memberikan perlindungan. Gambar pakaian tradisional dapat kita lihat ya adik-adik. Keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional merupakan produk budaya yang lekat hubungannya dengan suatu masyarakat. Senjata tradisional selain digunakan untuk berlindung diri dari musuh, dapat digunakan juga dalam kegiatan berladang dan berburu. Pisau suhul gading merupakan senjata tradisional suku Batak Simalungun. Pada masa lampau, senjata ini hanya dipakai oleh raja dan keluarganya yang berfungsi sebagai alat senjata dan tanda kebesaran dari keagungan raja. Bilah pisau ini terbuat dari besi, yang salah satu sisi diasah tipis sebagai tajaman, bagian ujung runcing terdapat alur 1 buah, pasinya dilapisi dengan perak. Hulunya terbuat dari gading berbentuk bulat pendek. Sarungnya terbuat dari kayu yang dilapisi perak, dihiasi dengan motif geometris. Pisau suhul gading ini juga dipakai oleh dukun untuk membelah jarut purut. Sekarang, pisau suhul gading ini digunakan sebagai perlengkapan pakaian upacara adat, yaitu untuk laki-laki diselipkan di tengah-tengah badan atau pusat. Keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang secara turun-menurun pada suatu daerah yang digunakan untuk mengiringi sebuah musik-musik yang terdapat di kalangan masyarakat daerah tersebut. Contoh-contoh alat musik tradisional Indonesia ada gong, gamelan, sasando, suling, rebana, dan tifa. Suku Simalungun memiliki beberapa alat musik tradisional loh. Yang pertama, ada ingon-ingon. Yang kedua, ada gondrang sipitu-pitu atau gondrang bolon. Disebut gondrang sipitu-pitu karena gendangnya ada 7. Yang ketiga, ada arbab yang bentuknya menyerupai gitar. Yang keempat, ada husapi. Yang kelima, ada sarune bolon yang menyerupai seruling. Yang keenam, ada hodong-hodong. Yang ketujuh, ada mongmongan. Yang kedelapan, ada ogung. Gambar masing-masing ada dilihat ya. Keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing, seperti ondel-ondel dari Jakarta. Ciri khas suku Batak pada umumnya yaitu memiliki daerah atau hubungan kekerabatan yang ditandai dengan adanya marga. Suku Batak Simalungun sendiri memiliki marga yang membedakan dengan suku Batak lainnya, yaitu Damanik sebagai marga asli Batak Simalungun dan 3 marga pendatang, yaitu Saragi, Sinaga, dan Purba. Kemudian, marga atau nama keluarga tersebut menjadi 4 marga besar di Simalungun. Suku Simalungun juga memiliki ornamen-ornamen yang biasa mereka buat di rumah mereka ataupun gedung-gedung khusus seperti sekolah, kantor camat, kantor kepala desa. Ornamen tersebut berwarna merah, putih, dan hitam. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah membahas tentang keberagaman suku, yaitu salah satunya itu suku di daerah kita, yaitu suku Simalungun. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, apakah benar-benar nih tadi mendengarkan? Yuk, tadi dijawab ya, angkat tangan. Jadi
Ayo, siapa yang tahu pengertian suku? Ayo angkat tangan. Ya, Bu, saya. Ya, silakan Ayu jawab. Suku adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Ya, betul sekali. Suku-suku yang ada di Simalungun itu apa aja? Ayo. Aku, Bu, aku. Oke, bunga dulu ya. Ayu tadi udah. Ada suku Jawa, Bu. Ya. Melayu, Karo. Ya. Yang dari sendiri siapa? Ya, sebutkan yang bunga tahu aja sebutkan. Betawi. Ya, Betawi. Ada suku Asmat, suku Dayak, suku Dani. Ya, bagus ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk bunga, yuk. Yuk, terus apa lagi tadi kita bahas apa aja ya tadi? Bahasa Simalungun. Bahasa Simalungun disebut apa? Ayo. Bahasa Simalungun disebut apa? Ayo, bahasa Simalungun disebut apa? Apa? Hata. Hata apa? Hata sih. Sahaba Simalungun. Hata atau sahab Simalungun. Ya, betul. Bagus ya. Kayaknya semua tadi mendengarkan dengan baik ya. Bu. Jadi Baru selanjutnya tadi kita ada bahas apa lagi? Rumah adat ya. Rumah adat di Simalungun itu disebut apa? Yuk, Rumah bolon. Iya, Glenn bentar. Yuk, tepuk tangan. Rumah bolon. Ya, rumah bolon itu biasanya digunakan untuk apa, Glenn? Di bawahnya. Kan itu ada tingginya. Untuk peternakan. Iya, untuk memelihara ternak. Ternak baru untuk barang. Iya. Terus di rumah bolon itu terdapat apa di atasnya? Kepala kerbau. Kepala kerbau. Terus kita bahas apa aja tadi lagi? tarian tor. Tarian. Tor. Tarian atau yang di suku Batak disebut tortor. Tadi tarian di Simalungun apa aja? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Ya, apa? Tarian apa? Tor topping. Ya, Samuel. Tortor. Manduda. Manduda. Ayo siapa lagi? Haruan bolon. Haruan bolon. Baru apa lagi? Tor Sumba. Somba. Ya, betul. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baru kita bahas apa aja lagi? Marga-marga. Marga-marga Simalungun apa aja? Ayo, Saragi, Damani. Saya, Bu. Siapa? Ayo. Gantian ya, Glenn. Tadi sudah. Gabriel, apa aja? Saragi, Sinaga, Daminut, Damani. Siapa? Yuk kita sebutkan ulang yuk. Saragi. Ya, pintar yuk. Damani ya, Gabriel. Damani. Oke. Selanjutnya itu kita bahas apa tadi? Senjata tradisional. Di Simalungun itu namanya apa ya tadi? Pisau suhul gading. Ya, pisau suhul gading. Biasanya digunakan untuk apa ya pisau senjata tradisional? Berburu. Melawan musuh. Melawan musuh. Baru untuk apa lagi? daging, Motong daging. Baru untuk upacara adat itu ya. Yuk kita bahas apa tadi lagi? Alat musik tradisional, Bu. Alat musik tradisional. Yuk, alat musik tradisionalnya tadi ada beberapa loh. Yuk, sebutkan Samuel. Gondrang si pitu-pitu. Gondrang si pitu-pitu. Bunga tadi angkat tangan. Arbak, Bu. Arbak, Glenn ayo. Sarane bolon. Iya betul. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Pintar-pintar ya murid Ibu. Jadi, Ibu di sini akan bagi tunggu. Ada nggak pertanyaan tentang ini? Ada. Tentang PPT tadi? tahu, Ada? Ada tidak pertanyaan? Tidak ada, Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti kita lanjut ya. Sekarang bagi kelompok yuk. ayo, aku Kelompoknya. ini, Harus dulu. Glenn kelompok siapa? kelompok duel, Glenn kelompok siapa? Ini aja ya kita bagi kelompoknya. Ini satu kelompok, ini satu kelompok ya. Ya Bu. Ibu akan kasih kalian sebuah cerita tentang bagaimana keberagaman itu. Diperhatikan ya Glenn. Oke. Ya, Gabriel juga ya. Duduk bagus dulu Gabriel. Gabriel ini makin ganteng ya Bu lihat. enggak, Oh enggaknya. Nah sekarang ini untuk kelompok 1 ini untuk kelompok 2. Dibaca ya. Oke, sekarang diskusikan apa sebenarnya inti atau yang terjadi di dalam lagi kelompok 2? Tiga lagi, Bu. Sedikit lagi ya. Bisa laporannya udah tahu kan gimana? Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Kelompok 1 laporannya bagus ya. Kelompok 2 mana nih? Udah. Rapilah tulisannya Samuel. Udah ada bisa? Kelompok 1 udah bisa, Nak? Yuk, kelompok mana duluan? Kelompok 2 udah selesai?
Yuk, kelompok 1 dulu yuk. Siapa yang mau bacakan ini hasil Kesimpulan dari cerita anak bangsa adalah anak yang berada di ekskul mading atau majalah dinding. Mereka sedang rapat untuk membuat topik majalah dinding baru. Salah satu siswa yang bernama Naza mengatakan untuk mengangkat topik kebudayaan Indonesia. Namun, Alfa dan Anta tidak setuju karena kebudayaan Indonesia dianggap kuno. Namun, pendapat mereka ditolak oleh Ara. Alina menyetujui pendapat Alfa dan Anta untuk mengangkat topik K-pop. Keadaan sempat ribut, namun Dragon memberi usul melakukan voting dan hasilnya topik kebudayaan Indonesia yang menang. Beberapa setelah kejadian Alfa, Alma dan Anta keluar dari ekskul mading. Namun itu tidak menyurutkan semangat anggota ekskul untuk menempelkan karya mereka dan hasil mading mereka diminati banyak siswa. ya, pesannya yang mau disampaikan yang kalian dapat itu apa ya coba? Jangan malu mengakui bangsa sendiri karena budaya kita diri sendiri. Itu saja. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus ya. Jadi kesimpulan dari Marwah Negeri Tanah Melayu ini adalah menceritakan satu keluarga yang tinggal di Tanah Melayu, tepatnya itu di desa Batang Sosa. Di sini Kumala adalah seorang adik, adik yang menunggu kakaknya, yang istilahnya merantau keluar daerah Melayu. Jadi si Kumala ini berharap kalau kakaknya yang sudah lama merantau di luar Melayu ini akan pasti lupa dengan kebudayaan Melayu sendiri. Dia berharap kalau kakaknya itu sudah dari segi berpakaian tidak lagi memakai pakaian dari Melayu, tapi dia salah mengartikan. Kedua kakaknya justru tidak malu memakai baju dari etnis mereka sendiri. Gitu. Pesan yang mau yang didapat kelompok 2 Pesan yang kami dapat, Bu, bahwa kita tidak boleh malu, atau dimanapun kita berpijak kita tidak boleh melupakan adat istiadat kita sendiri. ya. Yuk, tepuk tangan bagus ya untuk kelompok 2. Hebat-hebat ya semua. Jadi, kedua cerita itu memang tentang ada persamaan. Jadi kita itu tidak boleh malu tentang untuk mengakui kebudayaan kita sendiri. Kita harus bangga dan harus memperkenalkan lebih lagi sebenarnya kebudayaan kita. Sekarang kita menyimpulkan, Ibu mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini kita tentang keberagaman suku bangsa. Jadi suku bangsa itu sendiri merupakan sekelompok golongan orang yang hidup bersama, yang memiliki tempat dan ciri-ciri budaya yang sama, seperti itu kan. Dan tadi kita bahas, pembelajaran hari ini kita membahas salah satunya suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Simalungun, yaitu daerah tempat tinggal kita. Jadi tadi kita sudah banyak membahas, yaitu membahas apa aja, bahasa Simalungun, baru suku, baru Agama, rumah adat, baru musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat kita, pakaian adat. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu mau kalian Ibu mau memberi tugas rumah. Yuk catat yuk, hanya 2 soal. Yuk catat yuk, Gabriel sama Len. Mana bukunya Gabriel? Ini Bu. Nomor 1. Sebutkan tarian tradisional. Tarian tradisional dari suku Karo beserta alat musiknya.
Yang kedua, ya. Yang pertama tadi sebutkan tarian tradisional dan alat musiknya. Yang kedua, sebutkan tarian dan alat musik tradisional sama ya dari suku Melayu. Ya, apa saja tariannya dan apa saja alat musik yang dipakai. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Sangat seru, Bu. Sangat seru. Tidak. Ya, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, Tidak. kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bunga. Ya, Bunga silakan berdiri. Aku syukur. Marilah kita berdoa menurut ajaran percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.